Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Di tepi Danau Jiwa, Qin Chen memandang kerumunan sambil tersenyum. Dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Senyumnya ramah, dengan nafas sinar matahari. Itu memberi orang perasaan anak laki-laki besar di sebelah. Namun, orang-orang terhormat lainnya di tempat kejadian berdiri dengan keringat dingin di punggung mereka, yang membuat mereka merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Di tepi Danau Jiwa, darah masih di udara, dan nafas aturan Tao dan Tao masih ada, yang membuat orang mengingat dengan jelas perang besar sebelumnya di sini. Meskipun awan gelap di Zun dari klan Iblis Yin bukan yang teratas, ia juga cukup terkenal di kalangan Zun Bumi. Itu bukan orang biasa. Tapi dengan cara ini, pemuda dari klan naga asli langsung ditepuk sampai mati di sini. Tidak ada yang terkejut. Untuk sesaat, tidak ada suara. Haha, jika tidak ada yang kehilangan hartanya, maka aku akan pergi. Qin Chen berkata dengan tenang. Melihat tidak ada yang membuka mulutnya, dia tiba-tiba menghilang di sini. Ketika Qin Chen pergi, banyak pemuja di tepi Danau Jiwa menghela nafas lega. Mereka saling memandang satu persatu, dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Awan hitam di Zun dari klan Iblis Yin dibunuh oleh sebuah tablet. Apakah semua manusia naga yang asli begitu tidak normal? Kuat, terlalu kuat. Kekuatan putra ini, saya khawatir, telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Awan hitam di Zun dan hantu angin Yin Zun mengira mereka bangga pada diri mereka sendiri. Mereka mencoba menjebak anak laki-laki dari klan naga asli. Saya khawatir mereka tidak menyangka bahwa mereka sedang mencari kematian. Banyak orang berbisik, tetapi tidak banyak kesedihan, beberapa hanya schadenfreude. Setan selalu sangat arogan. Dalam analisis terakhir, itu karena manusia naga asli memancing hal-hal baik dari Danau Jiwa sehingga mereka menarik perhatian orang lain. Jika salah satu dari mereka mendapatkan harta karun itu, mereka juga akan menjadi sasaran mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang akan bersimpati dengan Heiyun Dizun dan lainnya. Namun, mereka juga tahu bahwa Heiyun Dizun memiliki status yang luar biasa di antara para iblis. Begitu berita kematiannya tersebar di sini, orang-orang naga yang sebenarnya takut mereka juga akan menghadapi banyak masalah. Tapi bukan itu yang bisa mereka tangani. Saat ini, para pemuja Danau Jiwa yang tersisa menahan emosi mereka dan kembali ke tepi danau dan mulai memancing. Qin Chen memancing harta karun yang tak bisa dijelaskan melalui udang karang di Sungai Bintang Akhirat. Jika mereka melakukan hal yang sama, mereka mungkin juga akan mendapatkan panen seperti itu. Oleh karena itu, banyak orang terhormat di sini telah mengambil barang-barang baik mereka sendiri dan segala macam harta, mencoba mengirimnya ke Danau Jiwa dengan rantai hukum dewa. Bagaimana jika mereka bisa berhasil? Sangat disayangkan begitu mereka memasuki Danau Jiwa, makhluk hidup yang mereka keluarkan akan berubah menjadi debu dan terbang menjauh, dan beberapa benda mati yang mereka keluarkan akan tenggelam ke laut dan diam. Di sarang naga tak berujung, Qin Chen kembali ke jalan aslinya. Nenek moyang Hong Huang, sarang naga ini adalah. Melewati sarang naga, Qin Chen mau tidak mau bertanya. Oh, bukankah itu spektakuler? Dalam nada Hong Huang, sarang naga dipenuhi dengan kebanggaan. Sarang naga ini adalah tempat di mana nenek moyang saya berlatih. Itu dibentuk dengan mengumpulkan banyak pohon naga di dunia. Bagian terdalamnya adalah bahan dasar kayu naga. Dan saya khawatir tidak akan ada lagi sarang naga yang kejam di dunia. Hong Huang Zulong berkata dengan bangga. Apa hebatnya? Itu hanya sarang yang rusak. Sekarang hanya bersembunyi di batu yang pecah ini. Semut kecil meringkuk mulut mereka. Bab busuk, percaya atau tidak, aku memanggangmu. Hong Huang Zulong sangat marah sehingga dia berkata, ini adalah bola naga. Apakah kamu mengerti aku? Seorang udik desa yang bodoh. Setelah menghentikan semut, dia terus bertanya pada Hong Huang Zulong tentang tempat rahasia itu. Tuan Hong Huang, bagaimana sarang naga bisa dikembalikan? Lagi pula, ini adalah sarangmu. Jika kamu pergi denganku, kamu harus membawanya. Haha, apakah kamu ingin mengambil sarang naga kekacauan? Bukan tidak mungkin. Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum, dengan kekuatanmu saat ini, sarang naga kekacauan berisi ribuan ruang, yang tidak sesederhana yang kamu lihat. Alasan mengapa Shenlongmu menjadi material teratas klan naga asli adalah karena mengandung kekuatan khusus.
Anda tidak memiliki jiwa naga sebelumnya, jadi Anda tidak bisa merasa istimewa. Tetapi jika Anda memasuki inti sarang naga, izinkan saya mendorong Anda. Anda dapat memahami kekhasan sarang naga. Honghuang Zulong melirik Xiaolong dan berkata, akan sangat sulit bagi si kecil ini untuk berubah menjadi naga sungguhan tanpa lebih dari 100.000 tahun. Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Bisakah dia mengurangi waktu latihan Xiaoliong hingga ribuan kali? Ketika Honghuang Zulong mengatakan ini, Qin Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan sarang naga yang kacau. Namun, seperti danau jiwaku, sarang naga yang kacau ini tidak dapat disimpan di ruang penyimpanan biasa. Bahkan jika kamu adalah dunia kecil, kamu tidak dapat melakukan apapun kecuali sebelum evolusi. Naga kecil, dunia ini seperti yang aku katakan menjadi dunia yang kacau. Dunia yang kacau? Saya pikir Anda hanya memiliki satu ruang penyimpanan, tetapi saya tidak menyangka Anda memiliki dunia kecil. Selama Anda dapat menemukan batu giok yang kacau, Anda akan dapat mengembangkan dunia kecil ini menjadi ruang yang kacau. Saat itu, dengan bantuan Master Naga, saya akan menyingkirkan sarang naga yang kacau. Giok kekacauan, mata Qin Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia semakin menantikan batu giok yang kacau. Butuh banyak waktu bagi Qin Chen untuk memasuki sarang naga, tetapi tidak butuh waktu lama untuk keluar. Beberapa saat kemudian, Qin Chen meninggalkan sarang naga dan datang ke tempat terpencil dan rahasia ini. Di kejauhan, banyak bintang terlantar dan gua bobrok ditangguhkan, memberi orang perasaan luas, dan sarang naga tempat Qin Chen berada hanyalah sudut langit dan bumi. Aku tidak menyangka tempat ini begitu bobrok. Honghuang Zulong meninggalkan sarang naga, merasakan pemandangan luar dan mendesak entah kenapa. Hati Qin Chen tergerak, nenek moyang Honghuang, tempat apa ini? Mengapa seperti ini sekarang, dan bagaimana Anda bisa terjebak dalam bola naga hitam ini dengan kekuatan Anda di zaman kuno? Tempat ini benar-benar bertentangan dengan surga. Dari sebelumnya narasi Honghuang Zulong, sepertinya dia tidak punya pilihan selain mengurung jiwanya di bola naga hitam. Apa yang terjadi saat itu yang menyebabkan semua ini? Ini ceritanya panjang. Ini tentang rahasia besar di alam semesta. Singkatnya, ada baiknya Anda tidak tahan dengan banyak kecelakaan di zaman kuno. Yah, aku pikir kamu telah dipukuli oleh orang lain, jadi kamu hanya bisa bergaya sendiri. Semut berada di pinggir jalan. Kali ini, Honghuang Zulong tidak gila. Dia hanya melihat semut dan terlihat serius. Dia berkata, apapun yang Anda katakan, tetapi ini terkait dengan rahasia alam semesta. Bahkan saya hanya memiliki sedikit pengetahuan. Lagi pula, saya tidak berhubungan dengan bagian terdalam dari alam semesta. Secara alami, saya tidak bisa mengatakannya terlalu banyak. Jika saya benar, tidak apa-apa, tetapi jika saya mengatakan sesuatu yang salah, itu akan membuat bocah Teran ini merasakan alam semesta. Beberapa kesalahpahaman yang tak terkatakan akan menyakitinya, kecuali dia hanya orang yang sedikit dihormati sepanjang hidupnya, dan tidak ingin pergi ke akhir evolusi kehidupan. Hati Qin Chen seorang Lin, kata Honghuang Zulong sangat misterius, tetapi Qin Chen dapat merasakan bahwa meskipun dia sengaja menyembunyikan beberapa hal, tetapi tidak menipu dirinya sendiri. Rahasia tentang alam semesta, apa itu? Dilebih-lebihkan bahwa itu akan mempengaruhi jalan masa depannya. Begitu berlebihan, semut kecil dan api kecil tampaknya sangat dikejutkan oleh naga leluhur. Apa yang kamu katakan? Honghuang Zulong berkata dengan samar, jika tidak ada yang lain, leluhurmu Hongmeng Zuchong bertempur di sini pada tahun-tahun itu. Darah berkobar dan kehampaan. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak serangga pemakan kosong di sini. Ini adalah nafas yang ditinggalkan oleh leluhurmu saat itu. Meskipun sudah sangat lemah selama ratusan juta tahun, itu masih merupakan kehidupan baru yang berasal darinya. Hal ini membuat debu Qin bernapas dingin, sedikit kaget. Sungguh mengejutkan bahwa serangga fagositik ini, yang bahkan di puncak gunung, harus ditinggalkan setelah pertempuran nenek moyang Hongmeng dan Mengxi. Dalam kehampaan tanpa akhir, semua jenis kekuatan misterius melonjak. Nenek moyang Honghuang, di mana giok-giok yang kacau itu? Qin Chen Dao, aku tidak tahu sekarang, tapi pasti ada di dunia ini. Honghuang Zulong berkata, kamu rasakan, di mana nafas api adalah yang terberat, ayo pergi ke dunia api dulu. Api dunia, ya? Seharusnya ada area rahasia yang mengandung api tak berujung di langit dan bumi ini. Tapi aku tidak tahu persis di mana sekarang, karena langit dan bumi tidak dapat diubah, dan kamu harus mengoreknya sendiri. Qin Chen mengangguk dan kemudian duduk dalam kehampaan.
Dia tidak tahu apa yang ada di sana. Dia harus mendengarkan Hong Huang Zulong untuk saat ini. Jika pihak lain memiliki niat buruk, dia bisa menggunakan langit dan bumi untuk membuat piring batu giok dan pohon ajaib untuk menangkalnya. Qin Chen menutup matanya, dan api nihilisme meluncur, dan nafas tak terlihat menyebar, merasakan perubahan langit dan bumi. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitar menjadi halus, dan segala sesuatu di dunia berubah menjadi kehampaan. Kemudian, di ruang hampa ini, segala macam warna-warni keluar dan menghadirkan nafas yang berbeda. Qin Chen segera menyadari bahwa setiap nafas di sini mewakili tempat rahasia yang kuat. Seperti Chaos Dragon Nest yang paling dekat dengan sini, ia menghadirkan atribut kekuatan kayu. Mengapa? Ketika Qin Chen merangsang api nihilitas, Hong Huang Zulong agak terkejut melihat api nihilistik melayang di atas kepala Qin Chen. Bocah ini ada begitu banyak harta karun padanya. Bahkan api kehampaan telah dipadamkan. Ini adalah hal yang diperlukan untuk menempuh jalan apapun. Dia bergumam, dan jelas terkejut dengan api nihilistik yang melayang di atas kepala Qin Chen. Dalam persepsi Qin Chen tentang ketiadaan, seberkas api perlahan muncul. Sebagai seorang apoteker dan penyuling senjata, kendali Qin Chen atas jalan api jauh lebih banyak daripada para penyembah biasa. Dengan bantuan kehampaan, Qin Chen dapat merasakan kekuatan api dari ruang kosong ini. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka dan melihat dunia yang ditinggalkan di kejauhan. Dia samar-samar merasa ada hembusan api yang samar ke arah itu, yang seharusnya menjadi batas api yang dijelaskan oleh Hong Huang Zulong. Begitu dia bergerak, Qin Chen terbang menuju kehampaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini, tetapi Qin Chen tahu betul bahwa hampir semua orang kuat di seluruh koleksi Dewa Vientin telah berkumpul di langit dan bumi, tetapi mereka semua berada di tempat rahasia. Nenek moyang Hong Huang, bisakah batu giok yang kacau itu diambil? Inilah yang paling dikhawatirkan Qin Chen. Jangan khawatir, batu giok chaos berbeda. Orang biasa tidak dapat dengan mudah mengambilnya, dan itu sangat rahasia. Itu tidak akan diambil dengan mudah. Hong Huang Zulong sangat percaya diri. Qin Chen meletakkan hatinya dan terus bergerak maju. Tiba-tiba, ada reruntuhan mengambang di depannya. Di reruntuhan, ada sekelompok api yang mengambang, dan di tengah-tengah api ini, ada pusaran api yang berputar-putar. Kelompok api ini melonjak ke dalam pusaran, dan embusan api dipancarkan dari pusaran air ini. Ini dia. Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata. Ini adalah dunia api. Qin Chen melihat reruntuhan, serta nyala api yang mengambang, serta pusaran air kecil itu, sedikit terkejut. Dunia api berada di pusaran api. Kamu bisa masuk ke dunia api jika kamu masuk. Namun, kamu harus berhati-hati agar tidak tersentuh oleh api yang menggantung ini. Sekali disentuh, bahkan percikan kecil pun dapat menyebabkan kerusakan fatal untukmu. Jika kamu terbungkus dalam nyala api itu, aku tidak bisa menyelamatkanmu, bahkan jika kamu akan terbakar menjadi kehampaan di tempat. Hati Qin Chen seorang Lin, sangat mengerikan. Namun, sebelum Qin Hong Tuan datang ke pusaran air, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menghindari api. Sekarang lompat ke pusaran air. Jalan Hong Huang Zulong. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan melompat turun tanpa ragu. Dia mengikuti api di pusaran air dan jatuh sepanjang waktu. Setelah jatuh untuk waktu yang lama, debu Qin tiba-tiba menginjak tanah. Ketika dia keluar dari pusaran air, Qin Chen melihat lautan api. Terlebih lagi, api itu ditutupi dengan emas muda, yang membuat seluruh lautan api terlihat seperti lautan emas yang sangat luas. Apa itu? Qin Chen tiba-tiba menatap langit. Langit di atasnya diselimuti oleh api hitam pekat, yang menutupi lautan luas api keemasan. Apalagi api hitam ini terus bergulir dan tampak seperti darah hitam yang mengalir, yang membuat orang merasa seperti gelombang darah yang bergulung di langit. Selain itu, lautan api hitam pekat meraung dari waktu ke waktu, seolah-olah ada binatang buas yang mengaum. Ketika nyala api turun, Qin Chen berdiri di tengah garis api langit laut yang luas, dengan perasaan tidak berarti yang tak tertandingi. Saat ini, Qin Chen, seperti perahu yang hanyut di laut, memiliki perasaan bahwa itu akan dimusnahkan kapan saja. Bersenandung. Dalam tubuh Qin Chen, api kehampaan bergulung dan melonjak, menahan nafas api tak berujung di sekelilingnya. Qin Chen memiliki perasaan bahwa api emas yang luas dan api darah hitam di depannya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, yang lebih kuat daripada dihormati di puncak gunung. Dia takut itu juga akan hancur dan terbakar menjadi ketiadaan.
Itu hal yang luar biasa. Hong Huang Zulong memandangi api darah hitam di langit, lalu memandang lautan emas yang luas seperti nyala api, dan berkata, ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh orang kuat yang tak terkalahkan di zaman kuno, yang jauh lebih kuat daripada nyala api di dalam dirimu. Saya pikir dia bisa hidup melalui reinkarnasi dan melangkah lebih jauh dari saya. Sekarang, tampaknya yang lama mungkin telah mati. Bahkan lebih menyedihkan dari saya. Qin Chen mendengar jejak emosi dari nada suara Hong Huang Zulong. Dia berkata dengan lemah, ayo pergi. Haruskah kita terbang ke sana? Melihat lautan api keemasan di depannya, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata. Tidak, tempat ini tidak bisa terbang. Jika kamu benar-benar ingin terbang ke langit dengan paksa, api hitam dan berdarah di atas akan membakarmu. Ada kekuatan yang tak terkalahkan di tempat ini. Sulit bagi siapapun untuk terbang melewatinya. Kita hanya bisa berjalan di atas nyala api. Zulong menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Hong Huang Zulong, Qin Chen mau tidak mau mencoba untuk terbang. Benar saja, dia hanya beberapa meter dari tanah. Tiba-tiba, dia ditekan oleh kekuatan yang sangat berat. Dia bahkan tidak bisa terbang. Sungguh dunia yang aneh. Qin Chen sedikit terkejut. Sepotong langit dan bumi ini ditutupi oleh kekuatan tak terlihat. Bahkan dia tidak bisa bergerak selangkah pun. Ini benar-benar aneh. Menginjak nyala api, nafas api keemasan sangat mengerikan sehingga jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terbakar menjadi abu dan terbang. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Api emas ini disebut api Golden Lotus jasa dan kebajikan. Selama Anda tidak sengaja memprovokasi, setidaknya Anda tidak akan berada dalam bahaya kehidupan. Sebaliknya, api hitam dan api merah adalah masing-masing dunia menghancurkan api teratai hitam dan api industri teratai merah. Bahkan jika Anda memiliki jejaknya, Anda akan berada dalam bahaya hidup, jadi Anda harus sangat berhati-hati. Hong Huang Zulong mengatakan demikian. Qin Chen mendengarnya, tubuhnya dalam sekejap, dan langsung menyapu lautan api keemasan. Benar saja, kakinya menginjak lautan api keemasan, dan kakinya seperti menginjak sehelai kapas yang lembut dan tidak rata. Api pahala dan kebajikan teratai emas bermekaran dengan panas yang mengerikan. Namun, selama dia tidak jatuh ke lautan api emas, tetapi hanya berdiri di atas nyala api, tidak akan ada banyak bahaya. Ayo pergi. Banyak orang seharusnya datang ke dunia api ini. Kita harus masuk ke dalam secepat mungkin. Hong Huang Zulong mengingatkan. Qin Chen menganggukkan kepalanya, tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi pita. Dia terus berjalan di lautan api keemasan, secepat kilat. Luar biasa. Qin Chen menginjak lautan api emas dan merasakan langit dan bumi di sekitarnya. Tidak ada hukum lain antara langit dan bumi. Hanya suasana hukum kebakaran yang paling murni yang memenuhi pikiran debu Qin. Jika Anda mempraktikkan api karma nihil, Anda dapat menjalankan aturan api untuk melihat apakah Anda dapat menyerap pahala dan kebajikan api Jinlian. Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata. Hati Qin Chen bergerak. Nyatanya, dia sudah mencoba tanpa peringatan Hong Huang Zulong. Api nihilitas di tubuhnya melonjak. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan nafas api teratai emas perlahan memasuki tubuhnya, lalu terintegrasi ke dalam api karma nihilistiknya. Namun, kekuatan api kebaikan dan kebajikan teratai emas akan dengan cepat menghilang setelah masuk ke dalam api karma nihilitas, dan tidak dapat dipertahankan dalam api karma nihilitas. Setelah sekian lama, Qin Chen bingung menemukan bahwa nihilismenya belum banyak membaik. Semua pahala dan kebajikan api Jinlian yang masuk ke tubuhnya juga dilepaskan kembali. Seolah-olah tubuh Qin Chen seperti corong. Tidak mungkin mempertahankan pahala dan kebajikan apapun. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening. Jalan apimu terlalu lemah untuk menyerap pahala dan api teratai emas. Selain itu, jalan api di dunia api mewarisi jalan lain, tetapi kamu bukan tanpa panen. Kebajikan dan api teratai emas dapat membuat apimu lebih murni. Sepertinya kamu belum menyerapnya, tapi nyatanya, nyala apimu telah mengalami beberapa transformasi mendasar. Kata Hong Huang Zulong. Mengapa Qin Chen dengan hati-hati merasakan? Itu benar sekali. Meskipun nafas api karma nihilistik tidak menjadi lebih kuat, dengan masuknya api Jinlian, tampaknya api karma nihilistik menjadi berbeda. Namun, Qin Chen tidak tahu di mana perbedaannya. Jangan khawatir, kamu perlahan menyerap, dan kemudian kamu akan mengetahui perubahan api di tubuhmu. Hong Huang berkata sambil tersenyum. Mendengar pidato itu,
Debu Qin lebih tertarik, terus-menerus terbang dalam nyala api emas, pada saat yang sama terus-menerus menyerap kekuatan nyala teratai emas, membasuh api nihilitasnya sendiri. Lautan api emas sangat luas, dan Debu Qin adalah terus terbang di sini. Saya tidak tahu berapa lama Qin Chen akhirnya mencapai kedalaman lautan api keemasan ini. Dulu, Qin Chen melihatnya. Di kedalaman lautan api emas, banyak orang kuat telah berkumpul. Seorang terhormat yang terkenal berdiri di lautan api emas. Mereka semua berhenti dan sepertinya terhalang oleh sesuatu. Dan orang-orang terhormat ini memiliki nafas yang berbeda, masing-masing sangat dalam. Ada yang berada di perahu raksasa, ada yang berdiri di langit, dan masing-masing mendesak harta karun itu untuk mengapung di lautan emas, dan momentumnya luar biasa. Di sini, banyak orang terhormat berhenti dan berkumpul, menatap ke depan, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Selain itu, Qin Chen juga melihat banyak orang kuat di sini, termasuk beberapa pakar tingkat atas. Mereka semua terkenal, tetapi mereka semua berhenti di sini. Mereka adalah. Qin Chen terkejut. Haha, mereka diblokir di sini. Tidak mudah bagi mereka untuk menyeberangi lautan api dan memasuki kedalaman dunia api. Hong Huang berkata sambil tersenyum. Berhenti di sini. Qin Chen bingung. Dia mendekat dengan cepat dan menarik perhatian banyak jamaah. Mereka semua memandangnya satu demi satu. Namun, orang sering mendekati sini. Qin Chen mendekat ke sini, dan banyak master yang membunuh Zun Bumi Gelap sebelum melihat Qin Chen menunjukkan tampilan yang bermartabat. Di sini, Qin Chen juga melihat Fajra dari klan Juyan dan hantu Zen Zun dari klan Budayin.